Selanjutnya kita masuk ke problem 5. Problem 5 sebelumnya ada ralat, yaitu dimana yang diminta di bagian diminta nomor 3, yaitu yang poin pertama, Tsubasa Corp melakukan stock split 3-for-1. Nah, 3-for-1-nya diganti menjadi 5-for-1. Udah itu saja. Nah, di struktur modal kali ini ada treasury stock dan juga masih perlu dicari beberapa bagian, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kita lihat dulu informasi tambahannya. Dibilang nilai par dari treasury stock dan common stock berturut-turut adalah 6:4 dari nilai par preferred stock. 6:4 preferred stock. Jadi kalian bisa cari nih, par dari treasury stock adalah yang treasury berarti 6, treasury 6 per 6 tambah 4, 10, 6/10 dari si preferred stock. Preferred stock adalah 50, jadi par untuk treasury stock atau cost-nya itu sebesar 30. 6/10 kali 50. Untuk yang common stock berarti common stock itu bagian C. Par common stock, karena common stock perbandingannya adalah 4, 4/10 dikali 50 sama dengan 20. Rp20 untuk par dari common stock. Untuk poin kedua dari informasi tambahan, jumlah common stock yang beredar 10% lebih tinggi dari jumlah preferred stock yang terbit dan beredar. Nah, itu nanti dulu. Lalu yang ketiga, total preferred dividend yang dibagikan 35 juta. 35 juta. Nah, kalian bisa cari nih yang bagian B-nya, total preferred stock berapa. Karena yang dibilang preferred dividend yang dibagikan 35 juta. Nah, dividen itu, preferred dividend kan dia ada persentasenya. Persentase fixed rate-nya 8% kumulatif. Dan biasanya 8% dikali dengan total nilai preferred stock itu adalah preferred dividend yang dibagikan. Nah, jadi kalau kita balik, kita mau cari nih preferred stock, totalnya berapa. Jadi kalian bagi aja 35 juta si preferred dividendnya dibagi dengan 8%, yaitu persentase dividennya. Dapat hasilnya 437.500.000. Nah, coba kalian kaliin deh 437.500.000 dikali dengan 8%. Dapatnya 35 juta. Ya, berarti ini benar. Kita udah dapat nih bagian B-nya, 437.500.000. Lalu ke poin keempat, treasury share yang ada berasal dari pembelian kembali saham biasa pada tanggal 1 Desember sebanyak 2 juta shares. Jadi 1 Desember dibeli kembali. Nah, 2 juta shares ini artinya adalah yang poin ke H, yaitu berapa shares yang dibeli untuk menjadi treasury stock. Tinggal masukin aja yang H-nya berarti 2 juta shares. Poin selanjutnya net income sekian, harga saham yang dijual di pasar sekian. Nah, itu nggak usah, itu buat perhitungan nanti EPS sama PER. Total equity adalah 1.210 juta. Nah, poin ke J udah dapat dong, 1.210 juta. Poin J udah dapat, poin B sudah, poin H juga sudah. Nah, kalau poin H udah ketemu kan, yang 2 juta share sama cost dari treasury stock-nya yang 30. Kalian bisa cari poin I-nya berapa. Dengan caranya 30 cost-nya dikali total treasury share yang dibeli adalah 2 juta. 30 kali 2 juta sebesar 60 juta totalnya. Itu adalah treasury stock. Lalu common stock outstanding. Nah, kalian lihat di poin kedua. Jumlah common stock yang beredar adalah 10% lebih tinggi dari jumlah preferred stock yang terbit dan beredar. Nah, preferred stock kita lihat dulu. Preferred stock kan kita udah cari nih, totalnya 437.500.000 dari keterangan dividen yang dibagikan itu.
Nah, kalian bisa cari dari sini berapa sih share yang diterbitkan untuk si preferred stock. Caranya gimana? Totalnya itu kan 437.500.000 rupiah. Sedangkan satu lembar harga parnya 50 rupiah. Jadi total yang diterbitkan ada berapa lembar? Tinggal kalian bagikan 437.500 ini dibagi sama 50. Hasilnya adalah 8.750.000 shares yang issued dan outstanding untuk preferred stock. Nah, sehingga dari situ kalian bisa cari berapa common stock yang beredar. Common stock yang beredar atau outstanding istilahnya 10% lebih tinggi dari jumlah preferred stock yang terbit dan beredar. Berarti 10% lebih tinggi dari 8.750. Kalau 10% lebih tinggi dari 8.750, kalian kalikan aja langsung 110% dikali 8.750.000. Hasilnya adalah 9.625.000. Itu untuk common stock yang bagian E. Outstanding share-nya 9.625. Untuk par-nya sudah. Nah, sekarang di issued-nya. Issued, ingat kan? Masih ingat kalau ada treasury stock, itu perbedaan antara issued dengan outstanding karena apa? Karena ada treasury stock. Jadi, masih ingat kan di AD di AD2, yaitu di mana share issued dikurang share outstanding, selisihnya itu merupakan treasury stock. Jadi, yang D kalian bisa cari gimana, tambahin aja, karena issued dikurang outstanding sama dengan treasury, maka kalian tambahkan outstandingnya dengan treasury stock yang udah ketemu. Ini treasury shares yang udah ketemu, yang 2 juta, ditambahin dapatlah common stock issued. Jadi 9.625.000 ditambah dengan 2 juta, hasilnya adalah 11.625.000. Itu untuk share issued-nya, bagian D. Bagian F-nya bisa dicari. Jadi gimana? Issued dikali par, itu adalah totalnya. Untuk bagian F-nya, berarti issued dikali par. Issued-nya itu adalah 11.625.000 saham. Dikali sama par-nya, yaitu bagian C, 20 rupiah per lembar. Jadi 20 dikali 11.625.000, hasilnya adalah 232.500.000. Nah, sehingga yang bagian J kan udah. Sekarang bagian J sudah dapat. B, F, I, sama J udah dapat. Nah, atau misalnya kalian tadi males nih, tinggal common stock kan yang belum, kalian bisa selisihin aja dari total dengan yang udah ketemu, itu preferred stock, paid in capital, retained earnings, sama treasury share-nya. Dengan begitu, struktur modal yang ada adalah sekian. Preferred stock 437.500.000, 8% kumulatif 50 rupiah par, 8.750.000 lembar share issued dan outstanding. Common stock 20 rupiah par value, 11.625.000 share issued, 9.625 share outstanding dengan total 232.500.000. Paid in capital 50 juta sesuai di soal, retained earnings 550 juta sesuai di soal, less treasury stock 30 rupiah par value 2 juta share. Jadi minus 60 juta. Kalau ditotalkan hasilnya 1.210 juta. Nah, lalu ada informasi net income 2019 650 juta. Harga saham yang dijual di pasar 80 rupiah. Net income-nya kalian bisa cari, tinggal masukin dari soal 650 juta. Jangan lupa dikurangi preferred dividend yang tadi di poin ke informasi tambahan poin ketiga 35 juta. Jadi 650 dikurang 35, earnings available for common stockholders-nya adalah 615 juta. Nah, untuk diminta bagian kedua, kalian bisa langsung cari EPS dan juga PER. EPS-nya, earnings available for common stockholders, yaitu 615 juta. Kalian dibagi sama
Kita lihat berapa jumlah saham outstanding. Common stock outstandingnya adalah 9.625.000. Jadi 615 juta dibagi 9.625.000, hasilnya adalah 63,9 rupiah per share. Itu adalah EPS-nya. Sementara PER-nya, bandingkan harga pasar saham dengan EPS-nya. Harga pasar sahamnya Rp80. Itu ada di poin ke-5 di informasi tambahan. Rp80. EPS-nya adalah 63,9 rupiah per share. Jadi setelah itu hasilnya 1,25. Untuk poin ketiga, yang pertama, stock split 5-for-1. Nah, stock split 5-for-1 berarti dari 1 menjadi 5, artinya perusahaan memperbanyak jumlah sahamnya. Nah, preferred stock tidak mengaruh, jadi tetap aja kalian bisa kopas. Common stock berpengaruh. Common stock kita lihat awalnya berapa? Dari share issued-nya dulu. Share issued-nya 11.625, tapi setelah stock split 5-for-1 berarti artinya memperbanyak. Jadi kalian kalikan 11.625.000 dikali sama yang banyak, yang gede, jumlah gedenya 5. Dikali 5 dibagi sama 1. Hasilnya adalah 58.125.000. Itu share issued-nya. Begitu pula dengan share outstanding-nya. 9625 dikali 5 per 1. 48.125.000 share outstanding. Nah, untuk parnya kebalikan. Parnya itu dari yang 20 rupiah dikali 1 bagi 5. Hasilnya adalah 4 rupiah. Itu parnya. Kalau kalian kalikan issued dengan par 58.125.000 dikali 4, hasilnya masih sama 232.500.000. Setelah itu jangan lupa akan kita ada treasury stock. Treasury stock itu adalah saham biasa yang dibeli kembali. Jadi dia ngaruh untuk stock split-nya. Treasury stock awalnya adalah ada 2 juta shares. Setelah split 5-for-1, maka 2 juta dikali 5 dibagi 1. Jadi 10 juta. Parnya 30 dikali 1 dibagi 5, kebalikannya dari yang share. Jadi 6 rupiah. Totalnya masih sama minus 60 juta. Jadi, sehingga kalian kalau totalin ke bawah, maka total equity-nya masih sama dengan yang awal, 1.210 juta. Selanjutnya reverse stock split 2-for-1. Reverse stock split berarti mengurangi saham yang beredar di pasaran atau mengurangi jumlah saham perusahaan. Preferred stock tidak ngaruh, jadi tinggal kopas. Common stock nih, common stock sama treasury stock yang berpengaruh. Common stock kita lihat yang di awal itu kita mulai dari share issued. Ada 11.625.000 share issued. 11.625.000, karena dia reverse maka dikali 2 dibagi 4. Ingat ya, kan ingin menarik jumlah saham perusahaan. Jadi dikaliin yang kecil dibagi yang gede. Hasilnya adalah 5.812.500. Share outstanding-nya awalnya ada 9.625.000. Dikalikan dengan 2 dibagi 4, hasilnya 4.812.500. Nah, kebalikannya dengan parnya. Kalau par awalnya 20 rupiah, setelah reverse 2-for-4, jadi 20 dikali 4 dibagi 2. Kebalikannya ya. Jadi 40 rupiah par value-nya. Sehingga ditotalin hasilnya masih sama 232.500.000. Total equity-nya masih sama dengan yang awal 1.210 juta. Selanjutnya stok dividen 6%. Stok dividen 6% berarti kita cari berapa dividen saham yang dibagikan. Ingat kalau dividen dari yang outstanding. Outstandingnya 9.625.000 dikali dengan 6%.
Hasilnya adalah 577.500 saham. Itu. Nah, kalau di jurnal berarti yang tadi harusnya kan stok dividen, tapi langsung ditutup karena sudah dibagikan. Langsung ditutup aja ke retained earnings. Retained earnings sebesar 577.500 saham stok dividennya dikali dengan, ingat retained earnings-nya, yaitu menyatakan akun stok dividen yang dibagikan. Stok dividen dibagikan sebesar nilai pasarnya. Nilai pasar kalian bisa cari di informasi tambahan poin ke-5. Harga saham yang dijual di pasar 80. Berarti 80 dikali 577.500 lembar saham untuk stok dividennya sebesar 46.200.000. Bertambah di debit, retained earnings-nya berkurang di debit 46.200.000. Sedangkan common stock yang diterbitkan 577.500 share, tapi dicatat sebesar parnya. Par, kita lihat par nilai awalnya Rp20. Berarti 577.500 dikali 20, hasilnya adalah 11.550.000. Itu bertambah di sebelah kredit. Common stock bertambah di sebelah kredit. Nah, selisihnya karena debit lebih besar daripada kredit, maka selisihnya di kredit sebesar 34.650.000. Dan ini masuk ke kolom paid in capital yang sebagai share premium yang kita kenal. Paid in capital bertambah di kredit 34.650.000. Jadi istilahnya retained earnings berkurang 46.200.000. Hasilnya adalah 503.800.000. Paid in capital bertambah di kredit 34.650.000. Jadi kalian tambahkan paid in capitalnya 50 juta ditambah 34.650.000. Hasilnya 84.650.000. Common stock bertambah di kredit 11.550.000. Jadi kalian tambahkan common stock yang tadinya 232.500 ditambah dengan 11.550.000, hasilnya 24.050.000. Nah, sama seperti yang tadi, RE berkurang sekian. Sedangkan akun capital lain bertambahnya juga sama dong. Kalian coba aja kalian totalin aja, udah pasti sama nih, 34.650 sama 11.550. Udah pasti 46.200. Jadi misalnya RE berkurang 46.200, tapi di sisi lain akun capital lain ada yang bertambah 46.200. Nah, artinya ini terjadi BEP di akun capital structure-nya, sehingga total equity udah pasti sama, 1.210.000.000, seperti yang saldo awal. Nah, untuk dividen policy cukup mudah kan, hanya begini, mengulang-ulang materi AD2 kalian. Jadi, jangan sampai nanti di UAS ada kesalahan, hitung, nggak teliti segala macam, karena ini lumayan untuk menambah nilai kalian lah. Nah, terima kasih. Jangan lupa kumpul catatan untuk dividen policy, yaitu problem 4 dan problem 5 yang tadi.